Shalom jemaat dikasih Tuhan. Mari saat ini kita boleh kembali bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan hati penuh dengan syukur, hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Bagi setiap kita yang saat ini mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, saya himbau, mari kita boleh tanggalkan sejenak. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, hadirat Tuhan, dan kita boleh menerima berkat-berkat rohani daripada Tuhan kita. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita boleh tundukkan kepala, kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari dengan perlahan kita sama-sama bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh menyertai ibadah kita, menyertai setiap kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh besar akan kasih setia Tuhan di penghujung bulan Januari di tahun baru ini 2021. Berkat Tuhan menyertai sepanjang hidup kita. Mari kita persiapkan akan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan katakan sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, bahwasanya kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari cuma kita akan pujikan lagu ini sekali lagi. Katakan begitu besar kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau adalah Bapa yang selalu mengerti setiap hati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya
percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku goyah. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Kau akan ku lakukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Nah Tuhan, kami mau percaya akan janji-Mu Tuhan, yang menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Puji syukur ya Tuhan atas pernyataan-Mu sepanjang bulan Januari ini, di tahun baru ini. Kau sendiri sudah menyertakan setiap langkah kehidupan kami. Tak terhitung betapa besar kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Berkati akan jemaat keluarga BCS dimanapun kami berada yang sekarang ini melakukan ibadah online. Walaupun kami terpisah satu yang lain, tapi kami berdoa kepada Engkau Tuhan, ya Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan menyatukan akan hati kami. Berkati Tuhan untuk persekutuan ibadah pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang boleh dapat sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan masih bangkit berdiri, saya ajak saudara, mari kita sama-sama untuk mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan itu baik sepanjang waktu. Dan sepanjang waktu Tuhan itu baik. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, and there are sorrows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. Not forsake you, never leave you, not forsake you. And his word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy, still for us he chose to die. Fill our way, Holy Spirit, now I can stand testify that his love is everlasting, and his mercies they will never end. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the
the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good, God is good, God is good. He's so good all the time. God is good All the time. and all the time. God is good. Amin. Marilah kita persiapkan akan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa, Tuhan itu baik, saudara sekalian. Karena firman Tuhan yang akan menguatkan akan kehidupan kita. Mari kita persiapkan akan hati kita. Bukan hanya Tuhan itu baik saja, tapi Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Menyembuhkan akan luka, akan sakit, luka akan kepedihan hati kita, atau luka karena akan kesakitan kita. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Katakan sekali lagi, I am the God. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 1 tahun sudah berlalu, sekarang kita masuki awal bulan di tahun pertama ini. Tahun lalu dunia dikejutkan oleh pandemi global, wabah virus corona. Dan tahun ini, tahun 2021, kita masih menghadapi hal yang serupa. Kita tidak tahu kapan wabah pandemi ini akan hilang. Tapi kita yakin dan percaya apabila kita terus bersandar kepada Tuhan, bukan hanya Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan, tapi kita lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu untuk melakukan itu. Kita cuma bisa menyerahkan akan segala kehidupan kita sepanjang tahun ke depan nanti hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan sekali lagi kita akan katakan, kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang menyembuhkan akan segala sakit penyakit atau segala kepedihan dalam hati kami. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer.
katakan, You are the God. You are the God, yes Lord, that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat BCS Medan yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali punya kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu artinya Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami juga melakukan apa yang firman-Mu katakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang hari ini diberikan kepada saya terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kejadian 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sampai sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah blessing in disguise, berkat yang tersembunyi. Bapak Ibu, seseorang pernah berkata kepada saya bahwa ikut Tuhan itu tidak enak. Ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan itu terkekang, tidak bebas, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Gilirannya boleh, ternyata kegiatan itu bikin saya boring. Dan Tuhan itu terlalu usil, suka mencampuri urusan orang. Dan sepertinya Tuhan itu tidak senang kalau melihat saya senang. Itulah Bapak Ibu yang pernah dikatakan kepada saya oleh seorang mahasiswa. Tuhan itu tidak suka saya senang kalau saya ini lagi senang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali inilah situasi yang dihadapi oleh Abraham. Baru saja Bapak Ibu senang sebentar, ternyata Bapak Ibu, dia sudah diusilin oleh Tuhan. Padahal tahukah kita berapa lama Abraham menantikan Ishak? Bapak Ibu, untuk mendapatkan Ishak, Abraham harus menunggu kurang lebih 25 tahun lamanya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk mendapatkan Ishak, Abraham harus bersabar selama 25 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan minta adalah sesuatu yang sangat tidak masuk di akal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan meminta Ishak? Kenapa Tuhan tidak meminta yang lain, Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang berkata karena Abraham sudah berubah sejak kelahiran Ishak. Sejak kehadiran Ishak, perhatian Abraham tidak lagi kepada Tuhan. Tetapi perhatian Abraham terfokus kepada Ishak. Ada yang berkata demikian Bapak Ibu. Namun demikian Bapak Ibu, saya melihat bahwa kenapa Tuhan meminta Ishak adalah karena ini adalah ujian terberat yang harus dilewati oleh seorang Abraham. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa Tuhan meminta Ishak?
adalah karena ini adalah ujian terberat yang harus dilewati oleh seorang Abraham. Mengapa saya katakan Bapak Ibu ini adalah ujian yang terberat? Bapak Ibu, ini ujian terberat karena yang Tuhan minta dari Abraham adalah anak yang dia kasihi. Ya, sesuatu yang dia kasihi, sesuatu yang dia cintai, dan itu diminta oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saya berkata bahwa ini adalah ujian yang berat. Karena yang diminta Tuhan bukan sesuatu yang tidak dia cintai. Tetapi yang diminta Tuhan adalah sesuatu yang dia kasihi. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, yang diminta Tuhan adalah anaknya. Mana yang lebih mudah? Abraham mengorbankan dirinya atau Abraham mengorbankan anaknya? Bapak Ibu, jelas bahwa mengorbankan diri jauh lebih mudah. Tidak semudah Bapak Ibu kalau kita ini mengorbankan anak kita. Bapak Ibu, kasih orang tua kepada anak itu tidak pernah berbanding lurus atau sejajar dengan kasih anak kepada orang tua. Kasih orang tua kepada anak selalu jauh lebih besar daripada kasih anak kepada orang tua. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau hari ini anak Anda sakit, apa yang Anda lakukan? Saya percaya Anda rela melakukan apapun untuk anak Anda. Jangankan menjual segala sesuatu Bapak Ibu, tetapi mengorbankan diri Anda rela melakukannya. Saya yakin sebagai orang tua Anda pasti pernah berdoa. Ketika anak Anda sakit, ya Tuhan, kalau boleh penyakitnya ditukar aja Tuhan. Saya yang menderita Tuhan. Saya yang sakit. Tetapi tolong Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan dia. Tolong pulihkan dia Tuhan. Biar saya yang sakit. Bapak Ibu, itulah kasih orang tua kepada anak. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, seperti apa kasih anak kepada orang tua? Kalau hari ini orang tua kita sakit, kita sebagai anak-anak, apa yang kita lakukan? Beranikah kita mengorbankan segala sesuatu, menjual yang kita miliki, barangkali mobil, barangkali rumah, untuk orang tua kita? Beranikah kita mengorbankan diri kita untuk orang tua kita? Sebagai anak, Bapak Ibu, kita memikir, kita berpikir 1-2 kali. Gitu kan ya? Bapak Ibu, itu sebabnya saya berkata, Bapak Ibu, kasih orang tua kepada anak jauh lebih besar daripada kasih anak kepada orang tua. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Tuhan meminta Ishak, bagi saya Bapak Ibu itu bukan sebuah pergumulan yang mudah untuk dilewati oleh Abraham. Karena yang diminta dari Abraham bukan diri Abraham, tetapi yang diminta adalah Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau melihat posisi daripada kisah ini Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu bahwa kisah ini seperti sebuah film Bapak Ibu. Kisah ini seperti sebuah film, dan kejadian ini Bapak Ibu, peristiwa ini adalah puncak daripada film tersebut Bapak Ibu. Disinilah momen si lakon bertempur habis-habisan untuk menentukan apakah dia menang atau kalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali seperti itulah gambaran daripada kisah ini. Inilah ujian akhir dari kehidupan seorang Abraham untuk mendapatkan gelar sebagai bapak orang beriman. Inilah ujian terberat yang harus dia lewati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda ada di posisi Abraham, kira-kira apa yang Anda rasakan? Bapak Ibu, saya percaya Abraham pasti terkejut dengan permintaan Tuhan ini. Sulit dipercaya. Saat Abraham mendengar perintah Allah ini, saya percaya Bapak Ibu, dia sulit percaya. Bagaimana Allah yang begitu kasih, Allah yang begitu peduli,
tiba-tiba berubah menjadi Allah yang begitu bengis, Allah yang begitu kejam, dan Allah yang haus akan darah. Kalau Anda dan saya ada di posisi Abraham, Bapak Ibu, apakah Anda akan melakukan apa yang Tuhan minta? Mengorbankan anak Anda sebagai korban bakaran. Apakah Anda akan melakukan, Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya ada di posisi Abraham, Bapak Ibu, barangkali saya akan membantah, barangkali saya akan melawan, karena apa yang Tuhan minta ini jelas, Bapak Ibu, tidak masuk di akal. Namun demikian, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kisah ini, kita melihat bahwa Abraham sama sekali tidak beradu argumen dengan Tuhan. Abraham sama sekali tidak membantah Tuhan. Abraham sama sekali, Bapak Ibu, tidak menolak apa yang menjadi permintaan Tuhan. Alkitab berkata, Bapak Ibu, pagi-pagi benar ia bangun, mengatur segala sesuatu, dan pergi ke tempat di mana Tuhan mau. Pagi-pagi benar dia bangun. Ketika saya sampai kepada bagian firman Tuhan ini, ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu, saya bertanya di dalam hati, kenapa pagi-pagi benar dia bangun? Apa yang membuat dia itu bangun pagi-pagi benar? Bapak Ibu, bagi saya ada dua kemungkinan. Kenapa dia bangun pagi-pagi benar? Yang pertama, Bapak Ibu, karena dia tidak bisa tidur semalaman. Dia bangun pagi-pagi karena semalaman dia tidak bisa tidur. Bapak Ibu, orang tua mana, Bapak Ibu, yang bisa tidur ketika dia tahu anaknya sebentar lagi akan meninggal? Bapak Ibu, malam itu Abraham menanti. Kalau Tuhan itu menganulir apa yang dia katakan. Barangkali berulang kali dia berdoa, Tuhan, mungkinkah engkau itu salah berbicara? Aku menunggu Tuhan. Engkau itu menganulir apa yang kau katakan. Bapak Ibu, itu sebabnya pagi-pagi benar dia bangun. Karena semalaman, Bapak Ibu, dia tidak bisa tidur. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini sampai di ayat ini, Bapak Ibu, muncul juga pertanyaan di benak saya. Apakah Abraham juga menceritakan hal itu kepada kepada Sarah, istrinya? Apakah Abraham juga menceritakan, Bapak Ibu? Apa yang Tuhan minta ini dia ceritakan kepada Sarah, istrinya? Bapak Ibu, saya percaya kok tidak. Abraham menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Dia menghadapi sendiri semuanya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu semalam dia tidak bisa tidur. Karena Bapak Ibu dia harus bergumul seorang diri. Yang kedua Bapak Ibu yang mungkin adalah kenapa dia bangun pagi-pagi benar adalah karena perjalanan yang dia tempuh memang cukup jauh. Ayat 4 berkata, ia sampai ke tempat itu pada hari yang ketiga. Dia sampai ke tempat itu pada hari yang ketiga. Ketika sampai di bagian ayat ini, Bapak Ibu, di ayat yang keempat, saya bertanya juga, kenapa Tuhan memilih tempat yang jauh? Kenapa tempatnya jauh? Kenapa tempatnya itu tidak dekat-dekat saja, daerah yang sudah Abraham tahu? Tetapi kenapa Tuhan sengaja memilih tempat yang jauh? 3 hari perjalanan jauhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa kemungkinan yang saya dapatkan. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan memberi kesempatan kepada Abraham untuk bergumul. Tuhan memberi kesempatan Abraham untuk bergumul. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan memberikan kesempatan kepada Abraham untuk menolak dan berbalik dari panggilan ini. Saya bayangkan barangkali berulang kali
Abraham itu menoleh kembali ke kemahnya. Berulang kali Bapak Ibu, dia itu pengen sekali untuk bisa balik ke tendanya. Dia pengen sekali untuk kembali membawa Ishak itu kembali ke rumahnya. Namun demikian Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu membuat dia terus melangkahkan kakinya ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sengaja memilih tempat yang jauh karena Tuhan mau Abraham bergumul dan Abraham bisa menolak dan berbalik dari panggilan ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Tuhan memilih tempat yang jauh? Kalau saya boleh berkata Bapak Ibu, untuk memberikan rasa sakit yang jauh lebih mendalam. Untuk memberikan rasa sakit yang jauh lebih mendalam. Kalau tempatnya itu terlalu dekat Bapak Ibu, ya pergumulannya pendek Bapak Ibu. Gitu kan ya. Rasa sakitnya itu tidak terlalu lama. Tetapi kalau tempatnya itu jauh Bapak Ibu, pergumulannya panjang. Rasa sakitnya itu semakin lama. Itulah Bapak Ibu yang mungkin terjadi kenapa Tuhan memilih tempat yang jauh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa tunduk kepada kehendak Tuhan itu ada kalanya menyakitkan. Tunduk kepada kehendak Tuhan itu bukan menyenangkan. Tetapi tunduk kepada kehendak Tuhan itu menyakitkan. Apa yang engkau rasakan ya ketika engkau menahan diri dari membenci? Apa yang Anda rasakan ketika Anda menahan diri dari membenci? Bapak Ibu, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apa yang engkau rasakan Bapak Ibu ketika engkau menahan diri untuk memaki? Bapak Ibu, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apa yang engkau rasakan ketika engkau menahan diri untuk balas dendam? Bapak Ibu, tidak mudah. Mengikuti kehendak Tuhan itu menyakitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh Abraham. Bahwa ketika dia tunduk kepada kehendak Tuhan, itu sangat menyakitkan bagi dia. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau berkata bahwa ketika Anda mengikut Tuhan, ketika Anda mengiring Tuhan, Tuhan itu tidak menjanjikan satu situasi hidup yang aman. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan Anda akan selalu menyenangkan. Enggak. Bahkan kalau saya berkata Bapak Ibu, ketika engkau mengiring Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan berbagai macam pergumulan itu engkau alami di dalam kehidupanmu. Filipi 1 ayat 29 berkata, engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi engkau dipanggil untuk menderita bagi Dia. Inilah yang seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang berpikir, Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, hidupnya menyenangkan. Ya, doa-doa dikabulkan, sakit disembuhkan. Bapak Ibu, enggak. Filipi 1 ayat 29 berkata, engkau dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi engkau dipanggil juga untuk menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya mau berkata bahwa ikut Tuhan, ikut kehendak Tuhan, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kita harus melawan diri kita sendiri. Kita ingin membenci, kita ingin mendendam, tetapi Tuhan mau supaya kita mengampuni dan mengasihi. Oh, itu bukan sesuatu yang gampang Bapak Ibu untuk dilakukan. Tetapi Tuhan mau Anda melakukannya sebagaimana Tuhan juga melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya belajar Bapak Ibu lewat kisah ini, bahwa orang yang mengiring Tuhan, orang yang mau percaya kepada Tuhan, adalah orang yang harus rela meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Harus rela meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Di dalam Lukas 14 ayat 26,
Di situ dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Siapa yang tidak membenci ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan bukan saja untuk mendapat, tetapi mengikut Tuhan itu untuk memberi, ya, melepaskan segalanya demi Tuhan. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang dilepaskan oleh Abraham? Apa yang dibenci oleh Abraham? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas, ya. Jelas Bapak Ibu. Yang Abraham benci, ya, adalah anaknya. Yang Abraham serahkan adalah anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan meminta Ishak karena Tuhan mau menguji hati Abraham. Ya. Tuhan mau menguji hati Abraham. Sungguhkah Abraham ini mencintai Tuhan karena Tuhan itu sendiri atau karena berkatnya? Seringkali Bapak Ibu yang membuat kita mengasihi Tuhan, ya, bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi yang membuat kita mengasihi Tuhan adalah karena ada berkatnya. Ya, berkat ini yang membuat saya dekat sama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyingkirkan berkat ini dari kehidupan Abraham. Ya, Tuhan tidak mau ini yang menjadi penghubungnya, tidak mau. Tuhan menyingkirkan ini dari kehidupan Abraham. Tuhan ingin supaya Abraham itu mengasihi Tuhan, sungguh tulus karena dia ingin mengasihi Tuhan, bukan karena berkatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu banyak orang Kristen, Bapak Ibu, seperti peribahasa yang mengatakan, ketika ada uang, abang disayang. Ketika tidak ada uang, maka abang ditendang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mengasihi abang gara-gara ada uang. Nah, seringkali hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Ketika sudah tidak ada lagi uang, tidak ada lagi berkat Tuhan, maka kita menendang Tuhan dari kehidupan kita. Bapak Ibu, ujian ini adalah untuk memurnikan Abraham. Sungguhkah Abraham mengasihi Tuhan karena Tuhan, bukan karena berkatnya? Itulah yang terjadi juga Bapak Ibu dengan kehidupan Ayub. Ya, kenapa Ayub harus kehilangan hartanya? Kenapa Ayub harus kehilangan kesehatannya? Karena Tuhan mau Bapak Ibu. Ayub mengasihi Tuhan bukan seperti kata iblis. Dia mengasihi Tuhan karena berkat-Mu. Tetapi Tuhan mau bahwa Ayub mengasihi Tuhan karena dia memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dan Ayub berhasil melewati pergumulan ini. Ya, dia berhasil kedapatan bahwa dia mengasihi Tuhan bukan karena berkatnya, tetapi dia mengasihi Tuhan karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak sih hari ini kita mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Kita mengalami apa yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu mungkin saja, walaupun mungkin kadarnya bisa berbeda. Ya, kadarnya bisa berbeda. Namun demikian Bapak Ibu, satu hal yang pasti adalah bahwa kita perlu belajar dari Abraham dan juga dari kehidupan Ayub. Bapak Ibu, apa yang luar biasa yang bisa kita dapati dari seorang Abraham, Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah tadi, di situ kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Abraham sama sekali tidak pernah berkata yang jahat tentang Allah. Ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19, Abraham tidak pernah berkata sesuatu yang jahat kepada Allah. Walaupun apa yang Tuhan minta itu sangat tidak masuk di akal.
ya, dia tidak pernah menuduh Allah berlaku sesuatu yang jahat di dalam kehidupannya. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita bisa lihat, Bapak Ibu, dia itu tetap beriman kepada Allah di dalam situasi seperti itu. Itu sebabnya di ayat yang kelima, dia berkata, dia berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan, kami akan sembahyang, kami, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ketujuh, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu api. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia masih tetap beriman, dia masih tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah ujian yang ada. Di tengah-tengah perintah yang sama sekali tidak masuk di akal. Itulah yang luar biasa, Bapak Ibu, yang saya jumpai dari seorang Abraham. Itu sebabnya, Bapak Ibu, tidak salah jika dia itu mendapat gelar sebagai bapa orang beriman. Bapak Ibu, siapa yang memberikan gelar sebagai bapa orang beriman? Bapak Ibu, yang memberi gelar bukan manusia, tetapi yang memberi gelar adalah Allah sendiri. Ya, Abraham layak menyandang gelar sebagai bapa orang beriman. Karena di dalam segala pergumulan yang ada, dia bisa tetap beriman kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang kita katakan ketika kita menghadapi pergumulan? Ketika kita menghadapi kesulitan? Masihkah kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Berkata yang positif tentang Tuhan? Atau justru sebaliknya? Kita marah-marah kepada Tuhan, bahkan mungkin kita berkata, udah deh, nggak usah gereja-gerejaan lagi, nggak usah Yesus-Yesusan lagi, nggak usah pelayanan-pelayanan lagi. Itulah yang seringkali kita katakan. Ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam hidup kita, dan kita tidak menemukan jalan keluar, seringkali Bapak Ibu, itulah yang kita katakan kepada Tuhan. Abraham, Bapak Ibu, tidak melakukan semuanya itu. Dia tunduk terhadap kehendak Allah. Dan dia tetap percaya kepada Allah. Walaupun apa yang Tuhan perintahkan itu sangat tidak masuk di akal. Bapak Ibu, gelar apa yang akan Tuhan berikan kepada Anda hari ini? Gelar apa kira-kira yang akan Tuhan berikan kepada Anda hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja yang Abraham dapatkan. Bapak Ibu, Abraham bukan saja mendapatkan Ishak kembali. Tetapi Abraham juga mendapatkan Allah. Ya. Apa jadinya kalau Abraham ini tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Bapak Ibu, Abraham bukan saja akan kehilangan Ishak. Ya, karena akhirnya Ishak juga akan mati, Bapak Ibu. Tetapi Abraham juga akan kehilangan Allah. Ya, ketika Abraham tidak mau melakukan perintah itu, dia bukan hanya kehilangan Ishak, tetapi dia juga kehilangan Allah di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia taat, Bapak Ibu, yang dia dapatkan adalah dia mendapatkan Ishak. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, dia juga mendapatkan Allah. Bapak Ibu, luar biasa. Itulah berkat yang Tuhan, yang Abraham dapatkan di balik ketaatannya. Dan di dalam ayat yang ke-17, Bapak Ibu, Tuhan tadi berkata bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi
banyak bangsa. Bahwa keturunannya akan memberkati bangsa-bangsa. Dan dia akan dipakai untuk menjadi nenek moyang daripada Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik ujian yang kita hadapi, Tuhan menyediakan berkat besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau hari ini engkau menghadapi berbagai ujian, berbagai pergumulan di dalam hidupmu, biarlah Bapak Ibu kita boleh tetap membiarkan diri kita mengalami semuanya itu. Dan biarlah kita boleh tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa di balik setiap kesulitan, di balik setiap penderitaan, ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kehidupanmu dan kehidupanku. Abraham bukan hanya mendapat julukan sebagai bapa orang beriman, tetapi dia juga menjadi teladan iman bagi semua manusia yang hidup di muka bumi. Dan Abraham juga mendapatkan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat yang tersembunyi di balik ujian besar yang engkau hadapi. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau hari ini engkau menghadapi pergumulan, dan hari ini barangkali engkau mulai kecewa kepada Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menguatkan engkau, boleh berbicara kepada engkau secara pribadi. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Tuhan, sebagaimana Abraham, kami bukan hanya dipanggil untuk percaya dan bersenang-senang, tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, sesungguhnya Engkau memanggil kami untuk juga menderita, mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kami. Karena pastinya Tuhan, Engkau tidak ingin iman kami menjadi mandek. Engkau tidak ingin Tuhan iman kami menjadi kerdil, tetapi Engkau mau Tuhan supaya kami terus diubahkan untuk kami menjadi serupa sama seperti Tuhan. Bantulah kami Tuhan supaya kami seperti Abraham, di dalam segala pergumulan hidup yang dia hadapi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang jahat tentang Tuhan lewat lidah bibirnya. Tuhan, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kalau hari ini ada di antara jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi kesulitan dan kesusahan, bantu kami Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Engkau dan kami tidak mengutuki Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami tidak pernah kebetulan. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Bantu kami Tuhan, topang iman kami, supaya kami boleh kuat untuk kami melewati berbagai macam pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan, Engkau turut memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Edi Susanto. Bila firman Tuhan yang dapat kita dengar, dapat kita renungkan, dan terlebih kita dapat melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari saudara, kita akan sama-sama persiapkan akan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita pujikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks
because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Boleh kita sekali lagi menyanyikan lagu ini. Syukur kepada Tuhan. Give thanks to the Lord. Give thanks to grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kami mau belajar ya Tuhan untuk tetap mengucap syukur kepada Engkau. Karena ada banyak hal yang baik yang Engkau telah berikan kepada kami. Yang Engkau telah lakukan pada kami. Kebaikan-Mu yang terbesar Tuhan pada setiap kami adalah pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Dan ya Tuhan, salah satu bentuk ucapan syukur kami kepadamu adalah dengan kami mempersembahkan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini, itu boleh Engkau pakai, Engkau kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah bukan hanya materi yang kami berikan, tetapi seantero hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami kesulitan dan pergumulan. Tuhan yang boleh terus beserta dengan mereka. Tuhan yang ada di samping mereka, memampukan mereka. Kasih karunia Tuhan ada di sepanjang perjalanan hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini, setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Pada kesempatan ini kami terus menyerahkan untuk keadaan bangsa kami kepada Engkau. Tuhan, untuk program vaksinasi yang terus berjalan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami merindukan bahwa penyebaran COVID-19 boleh semakin menurun ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, jikalau Engkau kehendaki Tuhan di tahun ini, maka COVID-19 boleh hilang ya Tuhan dari bangsa kami. Ada penurunan yang drastis ya Tuhan, angka penyebaran tersebut. Kami mohon belas kasihan daripada Engkau. Tuhan yang terus berikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam ingin memajukan ekonomi, ingin membangkitkan ekonomi pada bangsa kami ini. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini,
untuk setiap program yang ada, untuk setiap ibadah online yang kami lakukan tiap minggu, Sunday Talk yang kami lakukan ya Tuhan. Dan juga rencana kami akan melakukan rotasi pengurus ya Tuhan. Kami akan melakukan pelantikan pengurus baru tanggal 14 Februari nanti. Kira Tuhan yang boleh sertai, Tuhan boleh tolong setiap orang-orang yang melayani Engkau. Tuhan yang berikan imun tubuh, Tuhan berikan kesehatan kepada setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan setiap kegiatan, setiap program yang dicanangkan, dilakukan di gereja ini, di masa-masa online ini boleh sungguh meningkatkan, mempertumbuhkan iman kerohanian kami kepada Engkau. Ini doa setiap kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat dikasih Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami boleh ikuti. Biarlah setiap puji-pujian secara khusus firman Tuhan yang telah kami dengarkan itu tidak lewat begitu saja, melainkan itu boleh berakar di dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita boleh mengarahkan hati kita di hadapannya, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan segenap jemaat PCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Edi Susanto yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya yang boleh terus memberkati kehidupan dan pelayanan Muse Edi untuk kedepannya. Saudara, pada malam hari ini Sunday Talk dengan tema yang penting saudara ya, yaitu berdamai dengan diri. Jadi bukan cuma berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama, tetapi ini berdamai dengan diri penting sekali. Karena kita adalah produk daripada masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu itu menentukan kita di masa ini. Itu juga mempengaruhi bagaimana kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kita perlu sekali bisa mengenal diri kita, mengenal isu-isu diri, apa yang ada di dalam diri kita, dan bagaimana kita itu bisa deal terhadap hal-hal itu semua. Kita bersyukur karena Evangelis Aileen Mamahit, beliau merupakan dosen dan konselor dari STT Saat, bersedia untuk memaparkan materi pada malam hari ini dan akan berbincang bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara hadirilah malam ini jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, minggu depan tema ibadah kita, tema khotbah kita adalah berkat Tuhan di dalam kekeringan.
kita akan belajar sesuatu yang menarik lagi. Saya percaya kita akan menerima berkat firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan melalui ibadah, saudara. Karena itu mari kita boleh tetap mempersiapkan hati kita setiap kali kita mau mengikuti ibadah. Jam 10:30 siang melalui saluran channel YouTube Bread Community Service Medan. Kemudian saudara, saya mau menginfokan kepada setiap kita bahwa puji Tuhan, sekarang ini sudah terpilih pengurus baru untuk periode tahun 2021 sampai 2023. Seperti nama-nama yang bisa saudara saksikan di layar ini. Dan saudara, mereka akan dilantik pada tanggal 14 Februari di momen HUT BCS Medan, saudara. Jadi sejak tanggal 14 Februari maka kepengurusan kita sudah berganti. Dan mari saudara kita bersama-sama dukung di dalam doa supaya pengurus baru ini boleh tetap semakin semangat untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir saudara, saya ingin menginfokan juga kepada setiap kita bahwa kita bersyukur karena STT Saat telah mengutus 2 mahasiswa praktek weekendnya untuk membantu pelayanan di BCS Medan. Ya, mereka adalah Chuantau Mercy dan Chuantau Grace. Mereka membantu pelayanan di BCS Medan melalui online. Mereka lebih fokus membantu di sekolah minggu. Saudara, mari kita boleh tetap dukung di dalam doa untuk Chuantau Mercy dan Chuantau Grace selama praktek ini dalam periode dari bulan Januari sampai bulan April. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan menolong pelayanan mereka yang khususnya di sekolah minggu. Baik saudara, demikian saja pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.